Terus balik lagi sama gue di channel Berarti. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga WIF teman-teman ya. Jadi selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan buat teman-teman sekalian. Dan kita lihat di hari Minggu ini Fear and Greed Index ini mulai beranjak pulih, balik ke netral ya. Kemarin tuh udah sampai di 3536 ya, sekarang udah balik ke 40 kembali. Dan ya overall market adanya rebound teman-teman ya. Rebound di Sabtu Minggu itu perlu diwaspadai ya di hari Seninnya. Apakah nanti di hari Senin kita mendapatkan efek kejut dulu sebelum dia lanjut naik lagi, atau cuman sebuah prank aja. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, dan kemarin ada pembahasan untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu juga sudah dibahas teman-teman ya. So kita lihat dulu untuk liquidation heat map ini per 3 harinya. Bagian atas yang tebel ini udah ke visit ya $57.100 dan dia masih lanjut naik. Dan kita lihat per 3 harinya belum ada yang lebih tebel lagi so far ya. Dan kalau kita lihat secara weekly, nah untuk weekly-nya nih bagian bawah kita bisa lihat ya, mayoritas itu belum ada yang melakukan long, malah dia banyak banget yang short nih di 58.800, di 59.382 gitu ya. Jadi memang mayoritas pelaku pasar ya maupun trader-trader yang besar gitu ya, muatannya ini lebih condong untuk melakukan sell short gitu ya, karena memang mungkin teman-teman tahu juga ya, wah ini naik untuk peluang balik lagi ke 50.000, tes 50, 51.000, 49.000 gitu ya. Makanya banyak banget yang coba melakukan sell short. Jadi ini sekali lagi diwaspadai, bisa aja dia naik untuk sekedar grab likuiditas tapi masih berada di bawah atau belum mampu reclaim $60.000 lagi. Alhasil nanti dia balik turun lagi. Ya jadi memang key levelnya itu di $60.000. Kalau $60.000 itu mampu di reclaim, maka next yang harus mampu di reclaim kembali di area 64.000 sampai $65.000 untuk si Bitcoin. Nah, ini kalau kita berbicara ya untuk secara daily time frame-nya memang di sini udah closingnya cukup baik ya, adanya bull candle, tapi kita bisa lihat ya belum mampu break ataupun ya reclaim dari SNR sebelumnya di $60.200. That's why kenapa saya bilang next area yang harus mampu di reclaim itu $60.000. Jangan sampai dia naik itu cuma sekedar retest aja. Kayak gimana bro, naik sekedar retest? Ya udah seperti ini. Ya dia naik sekedar retest, malah bablas turun lagi gitu. Testing ke next area demand secara daily di 50.000 sampai $53.000 gitu ya. Jadi ini yang sekali yang perlu diwaspadai untuk si Bitcoin. Meanwhile kalau box warna biru ini ya, ini mampu di reclaim sama si Bitcoin, at least mungkin dia bisa retracement dulu gitu ya, sebelum dia nanjak lagi ke 64.000-an dolar something untuk si Bitcoin. Jadi ini adalah another good skenario-nya, tapi selama dia belum mampu reclaim area tersebut, maka mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk skenario buruk, dia bisa masih lanjut turun lagi untuk si Bitcoin-nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman gambarannya. Yang nanyain gimana nih ya untuk si Bitcoin. Jadi so far ya dia adanya pemantulan, dan di sini adanya closing seperti tail candle panjang gitu ya. Sama seperti pembahasan kemarin. Yang kita butuhkan adalah dalam waktu yang cukup singkat Bitcoin itu harus mampu reclaim di atas $64.500 dalam waktu yang cukup singkat, mungkin 1 minggu ke depan ya, terhitung dari Senin sampai Jumat ke depan teman-teman ya. Apakah memang di situ dia cepet recovery-nya? Kurang lebih seperti ini nih. Ya dia cepet recovery-nya walaupun adanya retestment lagi sebelum lanjut naik. Ya setidaknya recover atau rebound-nya ini dalam beberapa hari setelah dia dump. Nih kayak gini teman-teman. Ya, kemudian apalagi di sini udah drop ya, kemudian recovery-nya cukup cepat dalam beberapa hari ke depannya ini juga. Ya, jadi itu yang perlu kita lihat pada pergerakan si Bitcoin saat ini. Jadi kalau misalkan belum ya dia masih potensi bahkan turun lebih dalam lagi. Ya, yang perlu kita lihat adalah sign cukup positif di awal adalah sama seperti skenario yang pertama. Cuman ya so far dia masih tertekan di sini ya, belum benar-benar mampu reclaim next area target. Dia naik cuma sekedar tes ya area di sini support kuat sebelumnya di sekitar 59.000-an dolar ya, hampir $59.000 sebelumnya di testing mendapatkan reaksi signifikan, dan sekarang ini sudah di breakdown. Jadi apakah memang dia tes di area sini tuh cuma sekedar retest sebelum lanjut turun, atau dia masih mampu lanjut naik sedikit lebih tinggi lagi teman-teman ya. Jadi memang sekarang ini posisinya dia lagi retest ya, itu yang perlu diperhatikan, dia lagi retest. Dan kalau misalkan kita lihat ya dari secara time frame 1 jam, sebentar 1 jamnya kita bisa perhatikan juga. Bentar, mungkin di 4 jam ya. Kita lihat di sini ada apakah adanya divergent teman-teman. Ya sebentar coba kita lihat ya, di sini adanya divergent ya. Tuh.
untuk time frame 4 jamnya tuh adanya bullish divergence. Jadi ya di sini adanya kenaikan. Jadi ya untuk sekarang itu perlu sekali diwaspadai dan diperhatikan apakah memang di sini memang adanya bullish divergence, dia mantul dulu, mantulnya sekuat apa, teman-teman ya. Itu yang perlu di take note sama kita semua. Sekarang memang posisinya dia sudah break ya area krusial pertama nih. Ya di sekitar 57.200 sampai 57.690 dolar ini udah mampu di break sama si Bitcoin untuk posisi saat ini. Nah, kalau kita lihat overallnya ya di sini tuh seperti terbentuk sebuah di sini. Nah, sebuah chart pattern teman-teman. Ini coba saya tuh. Ya. Jadi kalau misalkan let's say dari area sini teman-teman mau lihat nih si Bitcoin back to bullish lagi, area ini nih. Area ini nih harus mampu di break di 63.850 sampai 64.550 dolar. Nah, di area ini harus mampu di break. Let's say kalau area ini mampu di break seperti ini, nah ini sign positif untuk Bitcoin back to bullish. Tapi selama area ini belum mampu di break, ya udah si Bitcoin mungkin bisa turun lebih dalam atau testing ke swing low terakhirnya dia. Itu yang perlu di note. Dan saat ini dia lagi retest teman-teman. Jadi kalau misalkan retestnya kuat ya, maka dia akan visit next area target nih di sekitar 59.000 dolar dan next lagi di 60.500an dolar untuk dua next area target si Bitcoin. Jadi kurang lebih movementnya seperti ini ya. Dia naik ya, kemudian di sini adanya sideways sedikit, retracement, naik, retracement. Nah, di sini ini menjadi next area target. Dia mampu nggak nih retest sampai next area targetnya, atau dia malah bablas memble lagi. Jadi kalau misalkan dia bablas ke bawah nih, ini area jebol, kita bisa perhatikan demand di sini. Nah, ya yang nanya si Bitcoin kalau jebol, ini target koreksinya di 56.000 sampai 56.450 dolar. Sedangkan kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing low ke swing high yang terakhir, dan ya kita mendapatkan nih 0,5-nya nih. Ya di area demand yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman. Jadi secara Fibo terus juga area zonasi ini dapat. Jadi let's say kalau dari area di sini jebol, dia mengambil sedikit area yang lebih bawah, dia akan visit area sini, baru nanti kita lihat apakah pemantulannya hanya sekedar di tes SNR sebelumnya di sekitar 57.000-an dolar, atau dia malah bablas lagi balik ke 54.000 dolar. Jadi ini beberapa key level untuk si Bitcoin yang nanyain outlook Bitcoin saat ini ya. Next ini untuk Wave juga mantulnya cukup kuat ya, cukup lumayan lah bisa dibilang ya, cukup lumayan, walaupun memang di sini sebelumnya nih ada area demand juga yang sudah terjebol. Tapi yang menariknya adalah jebol pertama ini mampu mantul lumayan cepat reboundnya, dan kedua mantulnya juga lumayan. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk Wave ini adanya potensi double bottom dengan area neckline di box putih pertama ini ya. Plus di situ adalah SNR sebelumnya ya, dan ini adalah high sebelumnya terakhirnya dia lah. Ini di sekitar 2,162 sampai 2,2965 dolar ya untuk neckline dari si double bottom wave. Jadi buat teman-teman yang nanyain wave secara daily, ini harus mampu di reclaim dulu, reclaim, retest untuk dia ngejar next area target nih ke sekitar 3 dolar untuk wave. Tapi selama area ini belum mampu di reclaim sama si wave, ya potensi dia akan visit ke swing low terakhirnya dia di sini nih ya, di sekitar 1,47 dolar untuk wave. Ya, jadi memang di sini adanya bullish engulfing, mantul, sekarang adanya rejection lagi. Jadi ini menjadi area key levelnya. Untuk yang nanyain ya, area key level untuk si wave ini sendiri, minimal kalau kita lihat secara time frame lowernya seperti 4 jam. Yes, 4 jam kita bisa gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high-nya dia, dan ya kita mendapatkan juga golden ratio 0,5 0,6, dimana ini juga box warna hijau, area support atau bisa dibilang area demand kuatnya juga sebelumnya ya di level 1,7 sampai 1,776 dolar ya, dimana juga kita bisa lihat di sini terakhir kali ada yang bullish candle cukup besar datang dari level area tersebut. Jadi let's say si wave ini masih koreksi ya, time frame 4 jam ya, hourly-nya kita bisa pantau area ini dulu ya. Ini adalah area pemberhentiannya yang wajib dia masih mampu bertahan sebelum dia mungkin adanya reaksi pemantulan, teman-teman. Nah, kalau misalkan mantul pun ya untuk area tertingginya kita bisa lihat terdekat ya di sekitar 2,2 dolar untuk wave ya. Tapi kalau dia gagal, dia bablas, ya udah visit ke swing low terakhirnya dia. Jadi ini untuk beberapa outlook gambaran untuk wave yang bisa sekali diperhatikan dan diwaspadai, khususnya mungkin buat teman-teman yang lagi ongoing trade dan ya melihat besok di hari Senin seperti apa reaksinya, apakah balik merah lagi atau memang adanya pemantulan lumayan signifikan dari beberapa key level yang tadi juga sudah saya sampaikan pada pergerakan wave dan juga Bitcoin ya. Jadi palingan itu update untuk Bitcoin dan Wave kali ini ya, semoga bisa terbantu ya. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing.
Dan di sini sebenarnya saya tambahkan sedikit ya. Di sini juga WIF ini adanya V-shape recovery. Kita lihat dari time frame 4 jam di sini, dia turun seperti ini, and then naik. Ya, pertama naik seperti ini. Ya tuh, kita bisa lihat momentum ini, coba saya geser tuh. Ya, momentumnya seperti ini adanya V-shape recovery sebenarnya. Jadi waktu dia retracement ini bisa sekali dipantau area ini area krusialnya. Ya kalau misalkan dia bisa mantul ya ini so far ya so good untuk WIF ya. Jadi nanti mungkin bisa dipantau lagi menjelang besok ya di hari Senin. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan. Udah, salamnya tadi udah ya. Bye bye guys.